Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Setelah minggu lalu kita mempelajari bagaimana sih caranya mencari kerja, lalu kalian menulis lamaran kerja dan daftar riwayat hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang psikotes. Biasanya kalau orang mencari kerja ada 100 orang di suatu perusahaan gitu ya, eh, yang diseleksi ada 100 orang, itu nggak langsung wawancara kerja karena terlalu banyak. Makanya diadakan psikotes terlebih dahulu ya untuk seleksi awal. Nah, marilah kita bahas tentang psikotes. Jadi, psikotes merupakan alat atau sarana bagi psikolog untuk dapat memahami secara utuh berbagai aspek psikologi individu agar dapat memberikan gambaran atau profil psikogram setiap individu yang mengikuti tes tersebut. Nah, dalam psikotes ada tes psikologi, ada 3 aspek yang diukur, yaitu kecerdasan, kepribadian, dan juga sikap atau cara kerja kamu. Nah, aspek kecerdasan ini digunakan untuk mengetahui kecerdasan secara umum atau kecerdasan secara spesifik seperti kemampuan analisa atau kemampuan berhitung. Lalu yang kedua, aspek kepribadian digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, lingkungan baru maupun tugas-tugas baru dan lain sebagainya. Mampu nggak kamu menyesuaikan diri di perusahaan baru? Sedangkan aspek sikap atau cara kerja digunakan untuk mengetahui semangat kerja, motivasi berprestasi, kerjasama dalam tim, kepemimpinan, inisiatif, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya psikotes apa sih? Menurut Haryo Utomo Suryo Sumarto, yang merupakan founder and managing director Von Hunter Indonesia, menyatakan bahwa sebenarnya psikotes memiliki tujuan untuk mencari orang dengan karakteristik yang spesifik untuk mengisi sebuah posisi di perusahaan, yakni seseorang karyawan yang diharapkan sanggup untuk menjalankan tugas-tugas yang akan dibebankan kepadanya dengan hasil terbaik. Oleh sebab itu, jika kamu selalu gagal dalam psikotes kerja, jangan bersedih hati dulu. Tidak ada istilah gagal dalam psikotes. Karena ketika kamu dinyatakan gagal itu, berarti indikasi kuat bahwa kamu kurang cocok dengan pekerjaan yang kamu lamar tersebut. Jadi, silakan cari pekerjaan lain sampai kamu menemukan pekerjaan yang cocok dengan karakteristik diri kamu. Tips dan trik psikotes. Hingga saat ini masih banyak orang yang menanyakan cara-cara menghadapi psikotes. Oleh karena itu, silakan kamu simak 19 tips gitu ya, 19 dan trik menghadapi psikotes berikut ini. Tips sebelum psikotes berlangsung. Jadi, dari sekarang ya, kamu sering berlatih soal psikotes. Untuk membuat proses pengerjaan soal psikotes agar semakin lancar, sering-seringlah kamu berlatih soal psikotes. Gunakan aplikasi gratis yang menyediakan latihan soal psikotes. Atau kalau ada duit lebih, boleh membeli buku soal psikotes. Atau dengan mencari soal psikotes gratis dari teman. Atau ya, nanti akan saya berikan beberapa contoh psikotes yang bisa kamu pelajari. Ya, lalu buatlah sistem penilaian sendiri untuk menguji pemahaman kamu. Apabila skor dari setiap latihan psikotes selalu meningkat, nantinya ketika ujian tiba, kamu bisa sukses mengerjakan. Jadi udah nggak bingung lagi gitu ya, udah pede mengerjakan psikotesnya. Yang kedua, istirahat yang cukup itu penting. Usahakan kamu memiliki waktu tidur yang cukup malam hari sebelum waktu psikotes dilakukan. Istirahat akan membuat kamu memiliki energi tingkat konsentrasi yang tinggi. Nah, di sini ada contohnya tentang seseorang yang mencoba bergadang sebelum psikotes dilakukan dengan alasan untuk menonton tim kesayangannya berlaga di Liga Champions. Dan kamu bisa tebak hasilnya kan? Dia dibangunkan oleh petugas psikotes karena tertidur sesaat pada saat tes berlangsung. Dia pun gagal dalam psikotes tersebut. Malang benar bukan? Padahal dia udah yakin dia akan berhasil mengikuti psikotes. Yang ketiga, isi perut terlebih dahulu. Sekali lagi, ini tentang kebutuhan energi dan konsentrasi yang cukup. Psikotes itu menyita energi loh, pikiran dan konsentrasi kamu.
Perut yang kenyang akan memberikan kamu energi, pikiran, dan konsentrasi yang cukup untuk menghadapi psikotes. Jadi jangan sekali-kali meremehkan hal ini. Bu, saya nggak suka makan nasi pagi-pagi, sakit perut ya. Bisa kamu isi dengan roti, ubi rebus, singkong, dan sebagainya. Ya, paling nggak harus ada yang diisi untuk perut kamu. Yang keempat, pahami jenis soal psikotes. Dengan memahami jenis-jenis soal psikotes, kamu akan lebih mudah mengerjakannya karena sudah tahu tips dan triksnya. Jenis soal psikotes yang berbeda akan membutuhkan cara penyelesaian yang berbeda pula. Ketika kamu dihadapkan dengan soal psikotes, cari tahu jenis psikotes tersebut dan cara untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, waktu untuk mengerjakan bisa lebih cepat. Yang kelima, mempelajari contoh soal psikotes, baik yang bersumber dari internet maupun buku-buku psikotes. Sekalipun kamu belum pernah mengikuti psikotes sebelumnya, jika kamu mempersiapkan diri dengan mempelajari contoh soal psikotes, atau minimal mengetahui seperti apa karakter soal-soal yang akan kamu hadapi nanti. Ya, insya Allah kamu akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang akan keluar nanti. Lebih bagus lagi jika kamu membeli buku psikotes atau mendownload contoh soal psikotes dan berlatih mengerjakan contoh soal psikotes yang ada di dalamnya. Nah, yang keenam, datang tepat waktu dan jangan sampai terlambat. Usahakan 5 menit sebelum waktunya, kamu harus sudah berada di lokasi tes psikotes, ya, atau 30 menit sebelumnya. Jika terlambat, maka akan terburu-buru dan akhirnya panik. Jika hal ini terjadi, maka kamu tidak akan maksimal mengerjakan soal-soal psikotes yang diberikan. Belum lagi ya orangnya yang suka keringetan, ya harus mengelap keringat dengan tisu dan lainnya. Atau misalnya yang perempuan, tiba 30 menit sebelumnya ya ke wastafel dulu. Ya, bedaknya mungkin ada yang luntur, diperbaiki lipstiknya dan sebagainya. Yang ketujuh, buat perkiraan waktu pengerjaan. Memperkirakan waktu untuk mengerjakan soal psikotes adalah hal yang penting yang tidak boleh kamu lewatkan. Ketika akan mulai mengerjakan soal psikotes, periksa jenis soal psikotes yang akan diujikan dan jumlahnya. Dengan durasi waktu pengerjaan soal yang sudah ditentukan, kamu bisa memperkirakan waktu penyelesaian masing-masing soal psikotes tersebut. Jadi tidak akan ada masalah seperti tidak cukup waktu mengerjakan soal. Ya, jangan sampai berlena-lena, ini mah gampang gitu ya, ternyata soalnya banyak. Atau misalnya kalian terburu-buru padahal soalnya cuma sedikit, dan mungkin pada tahap tersebut agak mudah buat kalian yang mempunyai keterampilan menggambar atau menghitung. Yang ke-8, cari tahu lokasi psikotesnya. Jika kamu belum mengetahui lokasi psikotes, kamu bisa menggunakan bantuan Google Maps untuk mencari tahu di mana lokasi psikotes berada, berapa estimasi waktu sampai di sana, dan sekaligus sebagai navigasi untuk mencapai lokasi tersebut. Yang ke-9, berdoa. Berdoalah kepada Allah agar kamu selalu dimudahkan, dilancarkan, dan tentu saja diluluskan dalam ujian psikotes ini. Selalu panjatkan doa, baik sebelum, saat, maupun setelah ujian berakhir, karena kamu tidak tahu doa mana yang akan dikabulkan olehnya. Jadi, perbanyaklah berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang ke-10, minta izin dan restu kepada orang tua kamu sebelum berangkat. Gitu ya. Minta doa, Bu, Bapak doain ya biar saya sukses, biar saya keterima, saya mau ujian psikotes, seperti itu. Yang ke-11, persiapkan seluruh kebutuhan ujian, baik alat tulis seperti pensil, rautan, penghapus, dan pulpen ya, maupun pendukung lainnya, penggaris gitu. Yang ke-12, menganalisis jawaban. Lakukan analisis jawaban secara matang ketika mengerjakan soal-soal psikotes. Apabila kamu sudah tidak memiliki ide untuk menjawab soal tersebut, gunakan metode guessing atau menebak. Hindari membiarkan pilihan jawaban kosong jika tidak ada mekanisme pengurangan jawaban. Tips saat psikotes berlangsung. Yang pertama, perhatikan dan dengarkan dengan seksama instruksi yang diberikan oleh tim penguji. Jangan ragu untuk bertanya jika ada instruksi atau hal yang belum jelas dan belum kamu pahami. Ingat, setiap soal psikotes menggunakan tenggat waktu. Jangan sampai waktu kamu terbuang karena kamu bertanya ketika waktu pengerjaan sedang berlangsung.
Yang kedua, lewatkan soal yang sulit untuk kamu jawab dan kerjakan soal yang termudah terlebih dahulu. Yang ketiga, baca dan pahami soal dengan baik. Salah memahami soal akan berakibat Anda salah pula dalam menjawab soal yang diberikan, dan ini sangat fatal ya. Yang keempat, jangan malas untuk mengoreksi. Jika masih ada sisa waktu pengerjakan, segera koreksi kembali soal yang sudah kamu kerjakan untuk memastikan tidak ada soal yang terlewat atau jawaban yang menurut kamu masih salah. Yang kelima, berdoa dan persiapkan mental kamu. Bersikap tenang, percaya diri, dan kuatkan keyakinan bahwa kamu bisa melewati tes ini. Kerjakan dengan maksimal dan jangan takut gagal ya. Tips setelah psikotes berakhir ya. Yang pertama, tetap berdoa meminta hasil yang terbaik kepada Allah atas apa yang sudah kamu kerjakan, karena doa merupakan salah satu pintu rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Ya, siapa tahu saingan kamu saat itu kurang maksimal kan, seperti itu. Yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri jika kamu merasa kurang maksimal mengerjakan psikotes. Atau jika hasil nanti Anda dinyatakan gagal, masih banyak kesempatan kerja di waktu dan tempat yang mungkin lebih baik dari yang kamu lamar sekarang ini. Nah, saya akan memberikan contoh soal psikotes dan jawabannya. Yang pertama adalah tes Pauli atau Kraepelin. Orang suka menyebutnya tes koran. Kenapa? Ya, karena ya panjang banget kertasnya, mirip seperti koran. Tes Pauli atau sering juga disebut sebagai tes koran adalah tes perhitungan sederhana. Tugas kamu hanya menjumlahkan deretan angka 0 sampai 9 yang disusun secara vertikal.